mesti jadi anggota dewan juga. Mungkin berkarir atau melayani di bidang kehakiman. Kita butuh hakim-hakim yang adil, yang berani, yang gak terima uang. Banyak teman-teman saya pengacara bilang, aduh capek jadi pengacara litigasi karena anak Tuhan juga harus nenteng-nenteng koper isinya uang gitu. Kita butuh hakim-hakim yang bagus, yang berani. Seperti Deborah. Saya berharap di sini akan Tuhan bangkitkan Yosua, amin. Dibangkitkan Esther, dibangkitkan Deborah. Supaya bangsa kita ini bisa jadi lebih baik. Untuk boleh memberkati kita dalam kesaksian hidup. To God be the glory. Come on, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Shalom. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, terima kasih undangannya, terima kasih pelayan-pelayan yang tadi melayani. Puji-pujiannya luar biasa indah, kita kasih tepuk tangan buat yang melayani hari ini. Semuanya melayani sepenuh hati, ada aura yang penuh sukacita yang kita rasakan dengan hanya datang saja sudah ikut merasakan sukacita. Saya sebenarnya menyiapkan kesaksian yang berbeda, tapi begitu saya duduk di sini ada suara di hati saya yang bilang bahas yang lain aja gitu. Jadi saya mau mengikuti suara hati saya, melihat kita semua bisa ibadah di sini, bisa nyanyi dengan penuh sukacita sampai pintu lobi saja rasanya lantai itu berguncang. Ada sukacita ya Bapak dan Ibu ya. Dan kita saat ini beribadah di hotel ya. Di hotel tempat umum di mana semua orang boleh pakai. Ya enggak Bapak Ibu? Selama kita bisa bayar sewanya ya kan Bapak Ibu ya. Atau ya mungkin adalah hubungan yang baik misalnya dengan pengelola. Semua orang boleh pakai tempat umum. Tetapi di Republik kita ini masih ada orang-orang yang tidak seberuntung kita, bahkan mau berkumpul dan nyanyi bersama seperti yang kita lakukan hari ini, itu saja susah, nggak bisa. Nah, saya beberapa bulan belakangan ini komunikasi terus dengan saudara-saudara kita, jemaat yang ada di Binjai, Sumatera Utara. Kalau Bapak Ibu Google, ada tuh beritanya sekelompok jemaat di Binjai, Sumatera Utara yang sama kayak Bapak Ibu semua di sini mau ibadah dengan menggunakan tempat umum, yaitu sebuah kafe. Karena mereka mampunya hanya coffee shop. Tapi untuk beribadah sudah sewa coffee shopnya nggak bisa. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada sekelompok masyarakat datang ke situ dengan aneka seragamnya mereka. Seragam bukan seragam aparat ya, enggak. Tapi bajunya samaan, jadi saya bilangnya seragam. Mereka berseru-seru di situ di depan coffee shop. Mereka juga masuk ke dalam, ikut duduk di tempat-tempat ini. Sehingga jemaat takut beribadah. Ini situasinya sudah berlangsung beberapa bulan, sampai sekarang masih terjadi. Kalau kita cek peraturannya memang sih
belum ada izin rumah ibadah. Tapi kalau tempat umum kayak gini kan nggak perlu izin rumah ibadah. Kecuali mau betul-betul membangun rumah ibadah. Nah, ini sudah dikomunikasikan ke pemerintah setempat, tetapi pemerintah setempat agak segan kayaknya dengan kelompok masyarakat ini. Dan akhirnya pemerintah setempat mengeluarkan surat rekomendasi atau surat agar mereka ini pindah saja gitu. Jadi jangan dipaksain deh gitu ya. Minggu depan kami akan ke sana rencananya Bapak Ibu. Kita rame-rame mau ke situ lintas agama dan kita ingin memperkuat mereka yang ada di sana. Nggak tahu akan ketemu masanya atau enggak, jadi mohon doanya ya yang terbaik. Tapi kita ingin memberikan penguatan, kita ingin ketemu juga sama wali kotanya atau bupatinya supaya kadang-kadang yang namanya pemerintah itu perlu penguatan juga Bapak Ibu. Makanya perlu silent majority itu agar tidak silent lagi. Supaya kebenaran itu bisa ditegakkan. Nah kenapa saya cerita begini Bapak Ibu, kenapa saya sharing begini? Saya cuma mau bilang bahwa di negara kita ini tidak semua masalah itu salahnya presiden. Presiden udah bagus, tapi kalau pemerintah daerahnya nggak mau bertindak seperti yang terjadi di Binjai, maka nggak akan bisa apa-apa Bapak dan Ibu. Oleh karenanya saya sangat bersuka cita ketika mendengar adik dari Pastor Immanuel sudah berkomitmen dan akan memutuskan mau melayani di sektor publik. Mau menjadi wakil rakyat supaya hal-hal seperti kebebasan untuk beribadah itu betul-betul bisa ditegakkan. Sekarang ini Bapak dan Ibu, kuncinya di kita itu adalah bupati, wali kota, anggota DPRD-nya itu harus orang-orang yang takut akan Tuhan. Supaya mereka mau berjuang betul agar hak yang sangat mendasar seperti hak untuk beribadah itu bisa ditegakkan. Kuncinya di situ, undang-undangnya udah ada, tapi kalau pemerintahnya tidak mau menegakkan, maka percuma. Seperti yang sekarang sedang terjadi di Binjai, Sumatera Utara. Oleh karenanya, saya berharap dari ruangan ini, dari Bapak Ibu yang hadir di sini, saya berdoa pertemuan kita hari ini, agar Tuhan taruh di dalam hati Bapak dan Ibu, suatu benih, suatu bibit untuk mau melayani di sektor publik. Macem-macem, bisa jadi apa aja sebenarnya, nggak mesti jadi anggota dewan juga. Mungkin berkarir atau melayani di bidang kehakiman. Kita butuh hakim-hakim yang adil, yang berani, yang nggak terima uang. Banyak teman-teman saya pengacara bilang, aduh capek jadi pengacara litigasi karena anak Tuhan juga harus nenteng-nenteng koper isinya uang gitu. Kita butuh hakim-hakim yang bagus, yang berani. Seperti Deborah. Saya berharap di sini akan Tuhan bangkitkan Yosua. Amin. Dibangkitkan Esther. Dibangkitkan Deborah. Supaya bangsa kita ini bisa jadi lebih baik. Seperti yang tertulis di Yeremia 29 ayat 7. Di situ dikatakan apa Bapak Ibu? Usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota itu, tempat kamu aku buang. Kalau kita selama ini sudah sering berdoa tapi nggak pernah melihat Tuhan kok kita begini-begini amat sih gitu ya. Kok untuk ibadah aja susah Tuhan gitu ya. Kalau di sini mungkin karena di Jakarta mungkin relatif lebih mudah meskipun ada juga sih kejadian-kejadian kayak mau jadi ketua OSIS aja sekarang agamanya dilihat gitu ya. Tapi di tempat-tempat yang jauh dari sumber pemberitaan masih banyak seperti itu gitu. Makanya saya berharap sekali dari anak-anak Tuhan digoda hatinya, dikelitikin hatinya supaya mau melayani di sektor publik. Jadi jaksa mungkin,
Jadi yang kerja di dinas-dinas pemerintahan, di kelurahan, di kecamatan, di kehakiman, di kementerian-kementerian. Tempat seluruh roda-roda negeri ini berjalan. Di situ dapurnya. Kalau mau pengaruhi rasa masakannya, masuk ke dapurnya. Kalau cuman marah-marah, ini terlalu asin, ini terlalu pedes, ini nggak enak. Tapi nggak masuk ke dapurnya, berubah nggak rasa masakannya Bapak Ibu? Nggak akan berubah. Jadi saya bersyukur kalau sudah ada yang saat ini sudah melayani di sektor publik, bertahanlah ya dan jadilah terang di sana. Amin. Kalau ada yang bilang, aduh sis tapi susah sis. Mari kita membaca Matius 5 ayat 3 sampai 4 Bapak dan Ibu. Saya nggak tahu sempat nggak ya ditayangin di layar Matius 5 ayat 3 sampai 4. Kalau ada yang mau buka di handphonenya boleh, saya tungguin sebentar. Matius 5 ayat 3 sampai 4. Kalau ada yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin, udah dapat semua, pinter deh. Oke, ayo kita baca bersama Bapak dan Ibu Matius 5 ayat 3 sampai 4. Oh mungkin saya aja yang bacain ya, Bapak Ibu udah baca di sini soalnya saya takut terjemahannya beda. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka. Saya lebih suka lagi terjemahan bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Begini bunyinya, agak pelan-pelan ya. You are blessed when you are at the end of your rope. Ngerti gak Bapak Ibu? At the end of your rope itu tempat kita kurang lebih situasinya udah agak-agak putus asa gitu Bapak Ibu. Susah banget ini, saya udah nyerah Tuhan, at the end of your rope gitu ya. With less of you, there is more of God and His rule. Semakin kita nggak bisa, kita angkat tangan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan turun tangan. Terus ayat keempatnya, you are blessed when you feel you have lost what is most dear to you. Kamu justru diberkati ketika kamu merasa kamu udah kalah. Ketika semua yang berharga itu kita udah gak punya lagi. Only then, hanya ketika itu can you be embraced by the one most dear to you. Hanya ketika itu barulah kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Bapak dan Ibu, pernah gak kita punya saat-saat di mana kita itu lagi kesulitan, lagi punya masalah, kayaknya nggak mungkin ada yang bisa tolongin kita. Terus tiba-tiba ada jalan keluar dari Tuhan. Pernah nggak ngalamin gitu? Anak-anak Tuhan pastinya pernah ngalamin ya. Saya pun sekeluarga Bapak Ibu baru-baru ini ditolong Tuhan sekitar waktu pandemi Februari 2021. Saya itu dapat beasiswa sekolah ke Singapura. Waktu saya daftar sekolah, kita nggak tahu pandemi, ya kan? Jadi begitu diterima di sekolahnya harus berangkat tahu-tahu pandemi. Dan masuk ke Singapura itu nggak bisa, artinya ketat banget. Jadi kalau saya mau berangkat hanya saya yang bisa masuk sementara anak saya yang kecil-kecil 2 orang sama suami saya nggak bisa. Saya udah nangis setiap hari Bapak dan Ibu setiap kali doain ini Tuhan gimana saya nggak mau ninggalin anak saya. Demi buat sekolah mendingan nggak jadi dia beasiswanya gitu ya. Singkat cerita akhirnya di bulan Desember 2020 saya harus kasih keputusan untuk ke sekolah. Saya mau berangkat atau enggak. Saya bilang sama sekolahnya saya enggak jadi ya, saya enggak berangkat. Saya bilang karena suami saya enggak bisa berangkat. Saya bilang anak-anak juga enggak bisa. Suami saya coba apply ke pemerintah Singapura untuk dapat employment pass gitu ya. Jadi kebetulan karena kerjaannya itu di bidang teknologi, ada semacam badan usaha, jadi tidak ada kantornya nggak ada, tapi badan usahanya izinnya ada gitu ya, untuk menyelesaikan masalah administrasi lebih gampang, lebih cepat dibandingin Indonesia bisa berbulan-bulan, Singapura seminggu beres gitu ya. Jadi untuk kepentingan itu kita memang punya badan usaha, cuman setiap pertanyaan yang ditanyain sama pemerintah, jawabannya nggak oke semua. Jadi gini Bapak Ibu, suami saya ditanya,
ditulis surat gitu ya. Kan gak boleh bohong, pemerintah Singapura bisa cek loh kalau kita bohong. Suami saya ditanya, apakah Anda punya kantor di sini? Enggak jawabannya. Pakai coworking space. Bapak Ibu tahu coworking space? Tahu ya, itu tempat kantor bareng-bareng yang kita bayarnya bisa per jam gitu kan. Enggak kayak kantor beneran gitu ya. Ditanya lagi, apakah Anda punya tempat tinggal di sini? Kalau punya tunjukkan surat sewa menyewanya atau surat kepemilikan. Oh enggak ada, kita minjem tempat orang. Memang ada yang mau pinjemin kita tinggal dengan tidak membayar alias gratis gitu ya. Jadi gimana jawabannya, masa rumah pinjaman, tempat apartemen pinjaman gitu kan kayak nggak bonafit banget gitu ya. Terus ditanya lagi, ada berapa karyawannya gitu kan. 0, karyawannya nggak ada di Singapura, di Jakarta semua. Jadi saya udah bilang sama suami saya, kayaknya kita nggak mungkin ya diterima sama pemerintah Singapura. Ini jawabannya nggak bagus semua gitu kan. Jadi makanya saya bilang ke sekolahnya bahwa kita nggak akan berangkat karena nggak dapat employment pass. Tanggal 30 saya kabarin pihak sekolah, tanggal 31-nya dapat pemerintah Singapura kirim surat bahwa selamat Anda mendapatkan employment pass gitu ya. Puji Tuhan gitu. Sambil terbingung-bingung, kok bisa? Begitu kita masuk ke Singapura ketemu sama orang-orang Indonesia yang lagi di situ. Kamu gimana caranya masuk? Terus kita cerita begini, dia bilang ajaib katanya. Banyak orang yang investasi jutaan dolar, kantornya beneran ada, itu gak diterima masuk. Lah kamu kantor gak ada, karyawan 0, rumahnya pinjeman, bisa dapat employment pass. Jadi singkat cerita masuklah kami sekeluarga Bapak Ibu. Sampai di airport, di kantor imigrasi yang kita tinggal paspor dicetet gitu ya. Ketahan, kenapa lagi ini kan? Ternyata surat anak saya kurang. Cuman kurang surat izin masuk yang harusnya dengan semua persyaratan dipenuhin itu cuman urusan 1 malam pasti keluar. Tapi karena satu dan lain hal ada yang bilang udah gak usah, anak-anak di bawah umur gak usah gitu ya. Ternyata kita gak boleh masuk Bapak Ibu, ketahan di imigrasi 7 jam udah kayak kriminal. Ditahan di kantor imigrasi. Akhirnya apa katanya? Anda dideportasi. Udah keluar surat deportasi. Sampai rasanya ya ampun, masa iya ya Tuhan sampein kita ke sini cuman buat dipulangin lagi gitu kan. Setelah kesel banget gitu, akhirnya ya udah deh, mungkin jangan-jangan kalau kita keluar sekarang ketabrak mobil kali atau apa kali gitu ya. Jadi mungkin memang bukan waktunya Tuhan. Jadi sambil 7 jam itu kita coba telepon kedutaan, nggak ngefek. Bapak Ibu kalau pernah urusan sama pemerintah Singapura ya, punya koneksi itu di Singapura nggak ngefek, kata orang begitu. Tapi untung koneksi kita bukan sama pemerintah Singapura Bapak Ibu ya. Koneksi kita kemana? Iya. Jadi singkat cerita, ada satu orang temennya temen lagi makan malam sama Menteri Tenaga Kerja Singapura. Employment pass-nya suami saya dikeluarin oleh Menteri Tenaga Kerja. Ketika itu Menteri Tenaga Kerjanya perempuan, ibu-ibu. Diteleponin temen ini, gak ngangkat-ngangkat. Karena memang lagi makan malam sama menteri, gak sopan banget ngangkat telepon. Akhirnya ketika dia berhasil angkat telepon, udah selesai makan malamnya. Menterinya udah pulang, dianya juga udah pulang. Lalu ketika baru disampaikan, ini loh ada teman saya ketahan di imigrasi gitu. Cuman karena surat anaknya kurang tapi semuanya lengkap. Dia udah bilang saya gak janji apa-apa ya, karena di Singapura itu koneksi gak ngefek gitu ya. Lalu dia coba telepon, nah gak tahu berhasil apa enggak, kami sudah digiring ke hotel di bandara. Lengkap dengan security, bener-bener kayak penjahat gitu. Jadi sampai di lobi hotel, udah mau masuk, check in, tiba-tiba petugas yang ngawal kita terima di walkie talkie, apa bla bla bla, hello gitu. Terus dia melihat ke kita, melihat ke yang ngawal, dia bilang, oke, release them, lepaskan mereka katanya. Saya sama suami saya lihat-lihatan, beneran nih kita dilepas. Tapi mau nanya, kenapa ya Pak? Gitu ya, nggak berani nanya gitu. Takut dia tiba-tiba sadar gitu ya. Kami jadi seperti merasa ketika Rasul Paulus ditahan di penjara.
Terus pintu penjaranya dibuka oleh malaikat dan dia keluar gitu melewati penjaga-penjaga. Kurang lebih perasaan saya ketika itu seperti begitu Bapak Ibu. Karena kita udah digiring kayak penjahat, udah tinggal dimasukin, udah keluar surat deportasi. Tiba-tiba orangnya bilang, release them. Gitu. Pas kita nyampe lagi, petugasnya udah ganti, surat kami dirobek, keluar surat baru. Kalau enggak, selamanya saya akan harus tulis, pernahkah kalau mau ke Singapura, pernahkah Anda ditolak untuk masuk negara ini? Saya harus tulis, iya saya pernah ditolak gitu ya. Maksud saya cerita gini apa Bapak dan Ibu, seorang hamba Tuhan pernah sharing begini dan saya tiba-tiba merasa, oh iya juga ya. Bicara soal mukjizat atau miracle, enggak yang bisa kita tarik benang merahnya, enggak selalu di dalam miracle ketika terjadi itu ada elemen berdoa, kadang iya kadang enggak. Yang Bapak Ibu mau ngaku enggak kita? Kadang-kadang idealnya sih kita kalau ada masalah berdoa ya Bapak Ibu ya. Tapi kadang-kadang kan kita juga manusia suka apa? Marah-marah. Suka bersungut-sungut, suka kecewa, protes sama Tuhan. Bukan berdoa, ya enggak? Ya ngaku. Kadang-kadang juga teorinya ya harusnya yang menerima miracle itu orang yang beriman. Tapi apakah kita selalu menjadi orang yang beriman itu Bapak dan Ibu? Belum tentu juga. Saya ketika saya udah telepon sekolah saya sebelum keluar surat keputusan dari pemerintah Singapura, jelas sekali saya tidak beriman di situ karena saya bahkan udah bilang, udahlah kita nggak mungkin nih diterima pemerintah Singapura gitu ya. Jadi saya udah gagal tuh kalau kriterianya harus beriman tinggi, harus terus-menerus berdoa, saya udah gagal. Tapi elemen yang selalu ada dalam setiap miracle, Bapak Ibu, dalam setiap mukjizat adalah ketika terjadi kesulitan. Ya nggak Bapak Ibu? Kalau kita bilang kita mau miracle dong Tuhan, kita mau merasakan mukjizat, tapi nggak mau ngalamin kesulitan. Ya gimana Tuhan mau bikin mukjizat? Ada amin Bapak dan Ibu? Amin. Jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu lagi mengalami kesulitan, bersyukurlah. Karena dengan cara itu kita bisa mengalami mukjizat. Kembali lagi dia bilang di Matius 5 ayat 3, you are blessed. Kamu itu diberkati ketika kamu ada at the end of your rope. Jadi kalau kita udah, aduh Tuhan udah gak mungkin Tuhan gitu ya. Udah gak mungkin, terlalu berat masalah saya, justru diberkatilah kamu. Karena ketika itulah kita akan menjadi semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Jadi mari Bapak dan Ibu arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan kita itu baik dan besar, melebihi menteri-menteri yang luar biasa yang di Singapura. Kemarin kalau kasusnya saya, kasusnya Bapak dan Ibu mungkin lain. Tapi bersukacitalah dan jangan takut kalau sedang mengalami kesulitan. Karena itu berarti kitanya akan semakin kecil. Ketika kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Dan ketika itulah kita akan bisa merasakan kebaikan Tuhan. Itu saja mungkin, terima kasih. Semoga hari ini kalau ada yang tadi, aduh saya pengen jadi Deborah, saya pengen jadi Yosua, saya kepengen jadi Yusuf, tapi saya takut, tapi saya nggak bisa, itu terlalu sulit buat saya. Hey, justru itulah kesempatan kita untuk mengalami mukjizat Tuhan. Karena kalau semuanya serba gampang, udah lebih dari sering gitu ya, kita tuh jadi mengandalkan diri sendiri, ya enggak? Dan kalau kita mau bangsa ini lebih maju, jadi lebih baik, kita butuh anak-anak Tuhan mengisi setiap ruang-ruang pelayanan publik. Supaya semua orang bisa mengalami sukacita yang seperti ada di sini. Mau nyanyi, mau loncat, mau guncangkan tempat ini, gak usah takut lagi. Karena memang itu adalah hak kita sebagai warga negara. Tapi yang namanya hak tetap harus diperjuangkan, harus diklaim, harus diambil. Dan untuk itu kita butuh Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya. Untuk mengklaim hak kita sebagai warga negara Indonesia. Ada amin? Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.